Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Saya di sini akan menjelaskan teori kedaulatan dalam teori dua sisi dan teori modern. Yang pertama adalah teori dua sisi. Dalam teori ini, negara dipandang dari dua segi. Yang pertama adalah negara dipandang sebagai social factum, yang kedua adalah negara dipandang sebagai Richardsonian institution. Yang pertama adalah negara dipandang sebagai social factum, yaitu negara sebagai suatu kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah negara dipandang sebagai Richardsonian institution, yaitu sebagai suatu lembaga hukum di mana nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga negara. Selanjutnya ada teori modern. Ada beberapa sarjana yang dikelompokkan sebagai penganut paham modern mengenai hakikat negara. Yang pertama ada Cranbrook. Menurut Cranbrook, negara dipandang pada hakikatnya sebagai organisasi yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Yang kedua adalah J. Loggeman, menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan manusia yang disebut bangsa. Yang ketiga adalah Harold J. Laski, menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Yang keempat adalah Miriam Budiarto, mengemukakan bahwa negara mempunyai sifat. Yang pertama adalah memaksa, yang kedua adalah monopoli, yang ketiga adalah mencakup semua. Yang pertama, memaksa. Maksudnya adalah bahwa agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian maka ketertiban masyarakat tercapai. Maka negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, monopoli. Monopoli artinya bahwa negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga adalah mencakup semua. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada Patmo Wahjono, menjelaskan bahwa hakikat negara berdasarkan pada pendekatan historis sehingga tampak hakikat negara dari zaman Yunani, abad pertengahan, awal zaman modern, dan zaman modern. Yang kedua adalah Chef Strong, menjelaskan bahwa bagi bangsa Yunani, negara bukanlah sekedar wadah berorganisasi, melainkan seluruh pola pergaulannya untuk terpenuhi semua kebutuhan material dan spiritualnya. Selanjutnya, pada zaman Yunani, negara hakikatnya adalah suatu polis. Jika dilihat dari negara sekarang ini, maka polis itu merupakan negara seluas kota, sehingga disebut sebagai city-state atau state-state. Hakikat negara sebagai polis dikemukakan oleh Socrates dan Aristoteles. Walaupun terdapat perbedaan dalam aksentuasinya. Yang pertama adalah Socrates, menyatakan polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. Karena itu di situ tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, melainkan juga mengenai kepribadian orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah Aristoteles, menyatakan hakikat negara sebagai persekutuan hidup politis. Maksudnya adalah persekutuan hidup yang berbentuk polis. Hal itu mengandung makna adanya hubungan yang bersifat organik antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dalam zaman modern, hakikat negara ditinjau secara sosiologis dan yuridis. Sosiologis, negara dilihat sebagai ikatan suatu bangsa, negara sebagai suatu organisasi kewibawaan, atau ada pula yang menyatakan hakikat negara sebagai organisasi jabatan. Selanjutnya, yuridis. Yuridis itu memandang tiga hakikat negara. Yang pertama adalah sifat hakikat negara dari segi hukum pemilikan dalam hukum perdata. Yang kedua, sifat hakikat negara sebagai suatu perjanjian timbal balik antara dua pihak. Dan yang terakhir adalah sifat hakikat negara sebagai suatu penjelmaan tata hukum nasional dari ide bernegara. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.